Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Dan masih seperti biasa, pembukaan yang begini-begini aja, sama-sama aja, belum ada konsep baru. Ada Bro Ayung di sini. Kita hari ini agak kontras ya, dia bajunya kuning. Yang di sini tetap begini, nggak ada kaos lagi soalnya belum beli lagi Bro Ayung. Oke, Bro Ayung pasti ada cerita mau datang ke sini. Langsung aja kali ya, kita kasih waktu dan kesempatannya buat Bro Ayung biar nggak terlalu lama juga gitu. Oke, terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Tak nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa Mas Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada ngobrol di sini. Tentu ada Mas Pi, ada aku di sini yang mau nyampein cerita horor ya Pi ya. Nanti kapan-kapan sama Bro Labib ya. Iya sama siapa aja. Kalau misal gue lagi sibuk atau apa gitu. Ya aku ngomongnya terserah antum ke bawah pembicaraan tadi. Tadi rada ngulik masalah itu sih Pi. Oke. Sebuah kisah tentu akan tak share di sini Pi. Jadi cerita ini dari Mas Wanto, tapi dia sukanya disebut Anton. Anton, ya. Namanya Wantoni. 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 Masih masuk kan? Iya, Wantoni, tapi dia sukanya disebut Anton. Jadi dia mengisahkan peristiwa horor, bisa dibilang begitu itu sekitar 20 tahun yang lalu. Oh iya, sorry. Iya. Kalau misal kedengeran suara noise dari luar, ada orang ngak gitu. Iya, itu ada lagi kerja ya di sana, sama-sama nyari nafkah gitu ya. Nggak apa-apa. Buat backsound aja Pi. Ini Mas Wanto itu pernah ngalamin kisah-kisah menyeramkan lah. Kisah menyeramkan itu sekitar 20 tahun yang lalu ketika beliau masih ada kerja di Jakarta sana Pi. Jadi ceritanya begini. Begini ceritanya. Malam itu aku di rumah. Siapa? Wanto. Aku itu siapa? Lu atau Anton? Anton. Aku di rumah, Yung. Ya, kayak gitu ya. Aku di rumah. Karena memang pusing banget di Jakarta. Tekanannya udah gede banget. Pokoknya aku udah nggak sanggup lagi bertahan di sana. Loh, kenapa memang? Ya nanti tak ceritain. Pokoknya jam itu aku pulang kampung, nggak ngomong sama ibu sama bapak. Biasanya kalau pulang kampung sebulan sebelumnya atau setengah bulan, kalau misalnya ada orang mau pulang itu aku tetap titip-titip. Titip ngomongan, ya nanti aku mau pulang. Paling enggak ya kesukaanku kamar tak beresin lah gitu, nggak berantakan. Ya namanya rumah begitu seadanya. Ya terus piye Mas? Waktu itu aku pulang, tapi bener-bener yang penting pulang ke rumah. Semua yang aku punya di sana dari hasil dagangan. Ini dengan ngapunten dagangannya apa? Saya ngasong katanya. Ngasong rokok, permen apa kayak gitu. Oh iya. Itu tak irit-irit, tak kumpul-kumpulin kayak gitu. Pokoknya nggak ada niat secuil pun untuk balik lagi ke sana. Oke. Kesana itu maksudnya ke Jakarta. Ke Jakarta lagi. Aku mau pulang ke sana. Pulang ke kampung. Sudah pulang, udah nyampe di sana, alhamdulillah nyampe cepet, bisnya juga cepet. Aku langsung ketemu kawan-kawan lama, biar ngilangin semua peristiwa-peristiwa kemarin yang aku alami gitu kan, biar aku itu lebih tenang, bisa gabung sama teman-teman. Siapa tahu pikiran-pikiran yang kemarin, rasa yang kemarin bisa hilang dengan nyampur sama teman-teman, ngelihat orang tua, ngelihat alam desa begitu. Nyatanya masih aja kayak kemarin. Loh, dengan ngalamin yang kayak apa? Ya lagi-lagi malam itu kan aku pulang sama teman-temannya, seneng kan. Aku pulang, aku juga udah biasa disebut sama kawan-kawan itu Anton. Iya, masalahin iya Mas gitu kan. Ya tinggal ngomong Wanto aja kenapa sih ya biar. Itu nggak apa-apa. Ini nonton Mas, bercanda Mas. Jadi ini nama asli ya, nama asli. Jadi dia tetap ngomong kalau aku disebut Anton udah biasa, udah lama sekali. Iya Mas. Terus gimana Mas? Pulang main sama teman-teman. Lu itu kan udah gede. Ya bukan gede lagi, maksudnya main tongkrong-tongkrong, gitar-gitaran. Itu kan masih muda, belum punya istri. Emang pada bisa gitaran gitu? Enggak juga. Pegang doang yang gitu penting ya? megang, ada jreng gitu, mau kunci apa, yang penting nyanyinya bener. Ini sebuah pengiring aja, nggak terlalu penting. Kalau sekarang malu dipikir-pikir gitu kan. Itu udah keren banget, malah cewek-cewek desa aja kelihatannya
tertarik kalau orang pegang gitar udah keren begitu. Ini pasti enak nih, gedenya ngamen, dapat duit gitu kan. Dulu itu loh, orang-orang dulu tuh nganggapnya seperti itu, megang gitar, gedenya mau jadi pengamen kayak gitu langsung digituin, langsung orang tua aku juga begitu. Langsung dijudge, tapi nggak apa-apa ya, itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Salah. Lanjut ke cerita Bi. Malam itu aku pulang tuh 1:30, kata emak, kuncinya bawa aja Ton. Mamanya aku aja, mama aku Anton. Iya Mas, aku bilang. Anton Bi, nggak mau disebut Wanto. Aku juga mau ngomong Mas Wanto, langsung tak tahan kan. Mamanya aja nyebutnya Anton. Akhirnya, iya Mas. Aku pulang bawa kunci sendiri, pintunya nggak dibawa kunci Mas. Apa? Kunci C, kunci D. Kunci C, kelas minor. Iya. Dia pegang gitar juga. Pulang ke sana ke rumahnya dia, itu di depan ada balai-balai. Ada balai-balai yang dari bambu apa itu yang coklat. Rusbang. Ada rusbang di situ. Iya, dia duduk di situ dulu. Tadinya sih apa ya? Dia keingetnya aku harus ngetok-ngetok pintu nanti emak sama bapak kasihan gangguin begitu ya. Tapi oh iya aku bawa kunci sendiri, lupa kan dia. Mislah aku duduk-duduk di depan rumah sebentar begitu masih ada kerasa kopinya sedikit, nyalain rokok Bi, jreng lagi-lagi kunci asal-asalan, saya aja harus digini-giniin jarinya tek-tek-tek, ini kirain ini udah turun lagi ke sini Bi, harus ditekan begini, kalau bisa dikaretin C, nanti nyanyinya yang penting dasar-dasar C, yang lain itu nggak usah dasar-dasaran ya gitu kan. Lu kayak ngerti gitar aja. Kayak ngerti gitar seakan-akan aja. Ngerti. Kita masuk ke dalam cerita kan. Akhirnya si Anton tadi, sorry aku jangan sampai nyebut Wanto nanti dikomplain. Mas Anton tadi mulai nyanyi-nyanyi. Nah, tadi keinget sama temen, lama-lama keringet peristiwa di Jakarta lagi, Bi. Aduh, mulai nggak enak, mulai merinding semuanya, aku mulai merinding, langsung panas dingin yo kalau udah kayak gitu. Lawang aku belum ngerti setan apa yang peristiwa apa. Rahasia dulu, cerita itu harus nipil katanya nanti, begitu. Jaga durasi. Tahu aja Mas Anton ya. Asem. Ini akhirnya itu ngerokok-ngerokok biasa. Dia kan udah Jakarta udah lama pas nganggur. Iki rokoknya Mas, iki kopinya cerita. Kalau enggak awas gitu kan. Jadi dia cerita seperti itu, sabar. Nanti peristiwanya tak omongin. Nah, itu kemarin aku pulang ya kan, bukan kemarin banget ya, udah seminggu di rumah lah. Masih aja aku ketakutan seperti itu. Kemarin siang, tadi siang gitu ya, aku sama temen jalan-jalan ke kota begitu, jalan ke kota naik delman Mas, jangan bercanda begitu kan. Aku ini pakai motor jalan-jalan ke alun-alun situ, beli celana waktu itu, beli celana, kawan tak beliin, udah seneng banget. Nah itu gitaran, terus aduh kalau bikin kopi enak ya ke dalam. Oh iya kuncinya dipegang sendiri. Itu pas lagi meg begitu sampingnya, itu enggak ngeh. Sampingnya itu dia itu langsung, ya Allah teriak, itu bikin orang di dalam rumah itu keluar semua. Jadi dia posisinya pas orang tuanya keluar, Ton, siapa sih? Konton, kamu ton gitu. Siapa sih bapaknya? Apa sih mak kayak gitu. Malam begini jam pira iki, jam berapa ini? Ton di mana Ton? Dia buka begini, dia di baliknya pintu lagi dekem begini ketakutan. Dicariin gitu nggak kelihatan. Dicariin, Ton kamu di mana? Mak, tapi nggak ngerti di balik pintu. Di posisi aku lagi dekem begini. Nah yang bikin takut apa? Nanti sabar katanya. Jadi ini kan aku gitar-gitaran, nyenggol sesuatu loh, si kute aku nyenggol sesuatu. Pas aku melihat ke sini, ke samping kanan itu, udah dia lagi yang datang. Apa Mas? Endas katanya, kepala Bi. Jadi kepala wutuh, posisinya itu kepala wutuh, rambutnya itu. Nah orang tua, ya penampakannya kayak apa? Rambutnya pendek, enggak panjang, tapi enggak teratur gitu, agak berintik, agak keling. Laki-laki itu posisinya lidahnya julur kayak masih enggak anteng, tapi kayak pucat banget, bener-bener pucat kayak ada sisa darah. Itu posisinya apa? Merem, posisinya merem. Malah aku kayak ngup cenderan begini loh, main gitar begini. Jadi ini apa ya, giyak sambil nyanyi, dangdut lah nyanyinya. Aku sukanya dangdut. Tapi kok ini apa sih dalam hati begitu, pas ngeliat begitu, ya Allah sudah kelemparin. Iya gitarnya katanya nyampe patah, gitarnya teman. Jadi dia langsung loncat ke sisi kiri, ngumpetnya di pintu, ngumpet di pintu. Jadi saking ketakutannya, itu udah berkali-kali ngalamin kayak gitu. Nah terus piye?
Nah, ibuku langsung keluar, emakku keluar, bapakku keluar. Apa? Ndas maning katanya. Kepala lagi, kepala udah cerita. Jadi dia itu menceritakan selama di Jakarta itu berapa bulan terakhir sampai seminggu di rumah itu selalu dihantui sosok kepala tadi. Nah, terus kisahnya kenapa sampean yang dihantuin, sampean melakukan apa? Sabar nanti. Ini yang nyebelin dari seorang yang cerita sama kita kayak gitu, Bi. Aku cerita di sini sama durasi kejar-kejarannya. Kalau sana nyantai, Bi. Sabar, udut maning ya kan. Terus gimana? Malam itu pokoknya aku disikap maku, mana asem banget ya, bapak kutang yang ada sakunya itu dulu lebih. Suwuki Pak. Suwuki mana, Suwuki disuwuki, aku udah gede begitu, dilewak begitu. Ya perasaan sih kayak damai sih memang, entah pengaruhnya sugesti atau apa. Aku dibimbing masuk sama orang tua. Ini kayak dindung banyu putih, dibuh kayak gitu, Bi. Pokoknya dijampi-jampi lah. Winston, jangan kayak gitu, jangan mikirin yang macam-macam. Ustadz udah ngomong, kamu nggak boleh pikiran yang macam-macam. Kamu itu berpikiran gitu, makhluk itu bakalan datang. Iya ya Mak, tapi aku main gitar mikir macam-macam apa. Gitarnya nembangnya setan mungkin kayak gue. Bapaknya ngomong kayak gitu. Ya enggak lah Pak. Tapi emang ada kepala apa enggak ya Pak? Aku jadi penasaran, keluar mereka. Aku melu Mak, aku ikut keluar ternyata helm yang tadi itu lagi siang berjalan-jalan itu. Helm kayak kikundas, helm kayak ini kok endas. Mulai khawatir orang tuanya berdua, ini Anton lama-lama kentir apa gimana, nyari tambah kemana lagi ya Pak? Lah duitnya wis pragat katanya, uangnya udah habis buat nyari tadi pengobatan. Sementara sisa-sisa yang dibawa Anton itu nggak seberapa buat main, buat menghibur diri kayak gitu, Bi. Nah itu sampean ngalamin itu berkali-kali Mas, sering banget. Apalagi sebelumnya itu, wong nongkrong sama teman-teman. Warung kopi. Ini temen ada berenam, gitaran lagi. Ya gitaran, tapi ya tetap nggak bisa gitaran goncang-goncang netekin yang punya warung. Punya warung kopi ada yang cakep begitu ya. Pesan kopi 3, temen datang lagi 3 orang. Aku pesan lagi, yang bayarin aku loh. Ton bayari, iya Mas Anton lagi yang bilang. Yang bayarin aku. Nah terus pas dianterin yang kedua kalinya kopi begitu ya. Aku ngomong, Mbak, apa yang namanya gorengan yang ngemal-mal itu apa ya Bi? Mendoan. Pas ngomong, Mbak mendoannya Mbak, kok nggak nyautin pas aku nengok ke belakang. Jadi warungnya itu di belakang, pohon-pohon, terus ini buat balik-baliknya buat makan. Pas aku nengok ke belakang, itu ada sosok, Jeni katanya, endas pokoknya bukan endas, orang sininya putus Bi, nggak ada kepalanya. Itu kebalikannya, cuman gini narik-narik ininya Bi. Jadi dia mau ngomong mendoannya gaumene, pesan mendoan 1 porsi begitulah ya, tapi udah posisinya udah narik, pantesan dari tadi itu kayak genyang-genyang itu apa atau itu aku jerit, tapi kata teman-teman malah aku yang kayak wong edan, katanya orang nggak ada apa-apa, dan teman-teman nggak ada yang lihat, nggak ada. Makanya aku yakin piar-piaran banget setiap hari itu, waktu itu benar-benar kayak dihantui sosoknya itu tadi, kayak badan itu nyari kepala loh. Iya, badan tanpa kepala, kepala tanpa badan. Iya, jadi yang badan tadi seleher itu aneh, so ngomong kayak malam-malam di rumah. Jadi hari ketiga itu kan aku mau tidur sama mama sama bapak lah, saking takutnya. Itu di sini katanya malah di Paido. Iya kamu anak satu-satunya Ton, tapi ya wis tua lata kayak gitu, udah gede begitu masa mau tidur sama bapak sama emak. Ya tidur ya boleh wis. Nah, gari turu bae kalau kata bapaknya nggak apa-apa. Tidur di bawah. Jadi dia pakai kasur ini gelaran begini ya. Tengah malam aku ditarik-tarik kakinya, dibangunin. Ngertiku itu kamu kan bangunnya kesiangan seringnya, ngertinya dibangunin pagi sama orang tua, suruh sarapan apa suruh mandi. Aku bangun, engkau Mak katanya, engkau Mak masih ngantuk. Emang ngantuk banget, tau masih tengah malam. Engkau Mak, tapi nggak ngomong, biasanya Makku rewel. Itu tahu tuh yang narik-narik sana lepisnya itu cuman kepala doang loh Bi. Digigit gini. Terus pas Allah Akbar dia kayak gitu. Tapi anehnya orang tua nggak ada yang bangun, seakan-akan itu aku nggak teriak gitu. Awak aku di kepalaku mana, tapi bahasa sana Bi, bahasa kulon gitu, Jakarta gitulah. Kepala badanku mana, cariin badanku. Itu malam ketiga. Nah itu berarti malam ke-6-nya pernah juga
badannya yang nyariin kayak gitu, kepala, dan itu selalu biasanya kalau nggak malam ya menjelang subuh lah kayak gitu. Aduh, gimana rasanya sih Yung? Mau ke kamar mandi, mana kamar mandinya di luar, pakainya yang katrol begitu, kerek. Aku dari kemarin sering dihantuin kayak gitu, udah pikirannya kan kemana-mana. Nah, semenjak saat itu menurutku kayak kunti, pocong itu biasa aja. Sering kelihatan tapi menurutku nggak menakutkan karena mereka juga nggak nyerang aku kan. Itu ngelihat ada sosok begini, sosok begitu, tapi ini hatiku jangan sampai sosok itu datang lagi, jangan sampai sosok itu datang lagi. Masuklah ke kamar mandi, embernya kok garing itu kosong, jadi yang pakai siwur nanti kan buat cebok apa ya, biasanya bawahnya bukan plester, batu-batu, wingka-wingka ditata begitu, terus ada tutup begini. Semua buru-buru malah nggak ada ininya, nggak ada airnya. Aku nggak biasa kalau apa namanya pipis nggak cebok, akhirnya nimba begini, krak. Itu ada suara di belakangnya dia, di depannya dia gitu ya kan, ada ini ya tutupan segini dari geribik begitu. Seginilah ya biasanya. Segini biasanya itu. Nah itu di sono udah gelap, kebun, ada rumah jauh begitu. Ton, ada suara kayak gitu doang, tapi kayak nang speaker ki ngeho gitu loh, ton. Ada gemaknya. Ada gemanya, ton. Jangan lagi, pokoknya jangan lagi. Wis, aku cukup, kagak. Aku ikutan ngomong bahasa sana kan, kagak, jangan diburu. Aku nggak salah, aku nggak ngerti apa-apa kayak gitu. Tahu-tahu pas karak-karak perlu diburu-buru begitu, dapatnya sedikit cebok itu nggak pakai siwur, langsung dibujukin begini sampai celana aku basah. Itu tanton nggak berani ngeliat batasnya itu sama sekali. Tapi ya penasaran. Iya, ada lagi di situ, cuman segini doang. Tapi ada suaranya, tapi leher. Itu berdarah-darah. Ngomong, dasaku mana, kepalaku mana, balikin kepalaku. Aku orang ngerti apa-apa, bangsa digituin sampai itu aku dilemparin sama ember. Ini ngomong seadanya itu cerita. Itu dilempar orang ngerti apa-apa, banyak orang. Itu orang tuanya nyampe sulit. Bukan kejebur, yang bener kata orang tuanya begitu. Orang teriak-teriak kayak gitu, kayak orang kendir. Anak maning, ada lagi itu hantu yang seperti itu. Itu langsung diselimutin sama orang tuanya kayak orang kedinginan gitu. Masuk. Pakai sarung biasanya. Iya, paginya diantar ke ustadz siapa. Nanti suruh baca ini. Ada lagi malam, ada lagi itu sama aku bener-bener parno banget. Nah, tak tanyain sampai udah cerita ngalor ngidul, nggak boleh ngomong sabar lagi. Aku yang nggak sabar, aku ngomong gitu. Jenengan udah ngopi, udah udut, udah nyeritain panjang lebar. Awalnya itu kenapa sampai udah itu dikejar-kejar hantu seperti itu? Oh iya ya, Mas, lupa dari tadi katanya begitu. Sabar terus ya. Jadi waktu itu saya kan ngangsong, apa namanya tadi, Cangcimen lah ya kayak gitu, ngangsong. Aku nggak mau nyebut daerah mana, yang jelas di Jakarta tempatnya tempat kumuh, itu di bantaran kereta katanya, rel gitulah, mesti nyampe situ ke sana. Langsung ke sana kan, situ keluar kan, biasa asik, langsung ke sana. Mas Vi kalau diomongin langsung bes gitu, langsung ke sana. Balik lagi cepat. Itu area Sudirman, Tanah Abang kayak gitu. Bisa jadi. Situ kayaknya. Bisa jadi. Nah itu aku kan jualan di situ. Zaman kala itu belum kayak sekarang, udah ada penataan, udah ada ininya, ditata lah rapi. Kalau dulu itu di situ banyak apa namanya orkes dorong, tempat minum-minum, lahung apa Mas? Lahungnya perempuan yang menjajakan. Itu tahun berapaan? Ya, 20 tahun yang lalu. Tahun 2000-an ya berarti ya? Sebelumnya kali. Soalnya dia 20 tahun lebih. Pokoknya angel kesana lagi lah Mas. Berarti 99. Orang dia umurnya aja mungkin mau 57-an lebih, udah tua, rambutnya udah putih. Nah itu ngomong, aku lagi ngangsung kayak biasa. Itu kalau orang mabok kan senang. Orang mabok, orang apa, belinya banyak, nggak mau nawar, nggak repot lah. Ongkrongan. Itu sambil cuci mata di sana kan orang cantik-cantik banyak. Itu remang-remang, terus nanti ada dangdut-dangdut di situ. Ini aku punya teman, tapi ke Jakarta itu belum lama sebenarnya. Dia dulunya nyantri katanya, nggak tahu nyantri apa enggak, tapi ngomongnya dari tetangganya dia itu sih nyantri udah puluhan tahun. Akhirnya nyari pekerjaan di kampung susah ke Jakarta. Nah itu di sana ada orang tuanya jualan kayak baju-baju gitu lebih. Ini daripada nanti kesetok gitu kan.
Biasanya lo yang ingetin, ini kali ini gue yang ingetin. Iya. Daripada nanti lagi serius tiba-tiba kepotong. Terakhir tuh nyampe katanya nyantri kalau nggak Iya, salah. katanya nyantri, tapi kebenarannya kan nggak tahu orang. Ya, tadi si Anton juga kan kenal belum lama lah. Kenalnya akrabnya sama bapaknya, Bi. Itu kenal di Jakarta atau kenal di Jakarta? Di Jakarta. Jadi bapaknya tukang dagang jualan-jualan kayak kolor, kayak apa lah kayak gitu. Kalau siang hari, malam sering ketemu cari hiburan. Bapaknya siapa? Bapaknya tadi teman yang baru kenal temennya. tadi, yang orang tadi sih, yang nyantri katanya begitu. Ya itu juga anaknya baik tadi, anaknya umuran masih di bawah saya, tapi bodohnya gede tinggi begitu loh. Tapi kata orang tuanya, kamu Ton gancanan kalau nggak temenan sama anakku ya rada hati-hati Ton, soalnya orangnya kadang-kadang keras. Emang bisa lembut bisa keras begitu kan. Ya di tahun itu dengan suasana yang kayak tadi ya Bi, orang-orang bisa cepat marah, minum apa itu sebenarnya sih kata Anton nggak tepat kalau ke situ gitu loh, takut kesenggol, nggak terima. Nah suatu saat bapaknya ini jualan senggol-senggolan lah, nyari lapak itu apa ya Bi, kayak rudu lah sama yang lain itu, jualan yang lain. Akhirnya dia kayak punya masalah sama pedagang yang lain loh, sama pedagang yang lain. Jadi cerita sama Anton, tadi pagi saya jagang jalan banget lah sama orang, padahal aku lebih biasa di situ udah lama. Ini ada orang baru kok nyesel jualannya mau di situ. Terus gimana Pak? Ya kayak mau ribut, padahal saya ngalah, dia yang nerenteng katanya begitu. Misalnya daripada pusing, malamnya dia kan dari tempat kontrakan kecilnya dia itu sama ke tadi rel yang banyak minum-minum itu kan dekat, cari hiburan di situ Bi. Jadi aku sih nggak minum, kata tadi ya bapak-bapak tadi, aku nggak minum nggak apa, tahu-taunya aku gabung loh sama mereka yang ada dangdut-dangdutan begitu. Itu seperti itu yang Anton ngeliat itu mau 2 hari lah seperti itu bapaknya. Tahu-tahu itu bapaknya ada yang nganterin Bi, ada orang yang nganterin dalam keadaan luka parah begitu loh. Bapaknya dalam keadaan luka parah, katanya digebukin di sana. Digebukin sama orang, sama-sama joget begitu loh. Sama-sama joget, dan salah satunya orang tadi yang ada benturan di pedagang tadi. Tadi akhirnya itu aku nggak ngerti ya Mas Ayu, bocah itu tadi anaknya, aku nggak mau nyebut namanya wis. Ya, apa ya namanya ya, Jabrik wis aku bilang gitu, James Jabrik itu marahnya bener-bener, orang marah bisa kayak gitu. Jadi ngelihat bapaknya pulang kayak gitu, dia jadi kerja kuli panggul atau apa begitu, ngelihat bapaknya itu langsung bener-bener marahnya di situ aja bisa langsung powerful begitu, banting-banting apa aja di situ, nggak terima orang tuanya digituin. Akhirnya loh Mas, sabar Mas, kata Anton, sabar Mas, ini mungkin salah paham. Itu nggak usah ikut campur kayak gituin, kayak jadi langsung pegang ini Bi, jadi kalau kecil begitu langsung digitu. Aku ya takut banget digituin, padahal dia lebih muda, gede banget begitu. Aku nggak suka ribut, suka hiburan doang, kata dia begitu, kata si Anton. Nah ini malamnya aku itu kan sore ngeliat itu marah-marah. Malamnya dia itu nggak sengaja biasa keliling ke tempat-tempat hiburan tadi Bi. Ini siapa yang keliling? Anton keliling jualan malam-malam. Aku lebih senang berangkat sore, pagi buat tidur gitu, nyantai. Itu tahu-taunya ada tadi si Jabrik tadi. Ini tadi aku ngomong tempat ya, aman ya, ngomong tempat. Itu si Jabrik itu kayak lagi marah jalan itu tengah-tengah rel. Aku, Mas Jabrik, harap nih mau kemana? Kayak gitu doang Bi. Aku ya khawatir, tak ikutin gitu loh, ini orang mau kemana. Tahu-taunya itu di dekat rel tadi ada orang pada joget-joget kayak gitu, langsung dia jadi pegang kayak gitu di depan saya, Mas Ayu, primen menurut sampean. Yang nggak primen saya nggak lihat, saya bilang gitu. Jadi langsung dipotong parahnya Bi. Itu sampai panen ya? Langsung panen panen di depan orang-orang banyak itu yang pada jogetan. Itu paniknya kayak apa, orang ada yang kapin dengengan gitu ya, kayak gitu tuh, pada bahasa darah begitu, langsung dihajar, ini langsung ditenteng kepalanya begitu. Cuma satu orang yang dihajar. Itu yang punya masalah mungkin kayak gitu, langsung ditenteng.
itu si Anton itu ngelihat kejadian itu persis, ngelihat bener-bener gitu, dan seakan-akan matanya itu ngelihat ke Anton, matanya ini orang nggak bisa apa-apa, saya udah bener-bener druk banget begini, dan itu langsung ditaruh di tadi bantalan rel tadi. Itu aku lari sekenterang-kenterangnya, katanya aku lari sejadi-jadinya pulang ke Keban, tiduran begitu. Itu awalnya ngeliat kayak gitu, nggak tahu itu kepalanya ada yang ngambil apa kena kereta, nggak ngerti. Tapi yang aku tahu si Jabrik tadi menyerahkan diri ke polisi. Jadi dia bertanggung jawab kayak gitu. Akhirnya di cerita ini yang udah disampaikan, dia udah menjalani hukuman sampai berapa tahun, 15 atau 20 tahun. Mungkin belum selesai atau apa gitu. Nah, setelah kejadian itu, aku itu dikontrakan, nggak berani lewat dari situ lah pokoknya. Padahal itu area dagang dia yang strategis. Dapat duit gampang sekali, cuci mata. Akhirnya ke tempat-tempat lain, tapi rasanya kayak diikutin sosok kayak gitu aja. Aku sengaja nggak malam, dagangnya siang. Kalau daerah situ kan banyak orang jualan apa. Ini orang pada lalu lalang jalan. Di tengah-tengahnya itu ada yang segini doang, apa aku sendiri yang lihat atau enggak. Nanti aku panik kayak kedinginan gitu, nubruk dagangan orang kayak tukang buah atau tukang sayur, atau aku yang gantiin. Katanya sampean stres apa gimana ini ganti kayak gitu, duitnya habis buat ganti-gantiin orang kayak gitu, Pi. Jadi akhirnya ngomong sama orang-orang yang sama-sama orang Jawa sini, ya Mas, sampean pulang aja Mas, kalau kayak gitu, kalau di sini terus nanti malah jadi belahi, ada apa-apa kayak gitu. Mendingan ngomong, siapa tahu ketemu sama kampung, ketemu orang tua jadi lebih baik. Itu nyampe lah, akhirnya dia pulang kampung dan ngikutin terus sampai di rumah kayak gitu. Nah, itu durasi ngikutinnya sampai berapa lama, Bro? Berarti itu 1,5 bulan di Jakarta, sampai di kampung itu sekitar bangsa 2 minggu. 2 minggu masih diikutin. Nah, sembuh-sembuhnya itu gimana? Sembuh-sembuhnya itu dia tidurnya di masjid katanya. Tidurnya di masjid. Padahal kalau dalam pikiranku ya, aku tuh sorry ya Mas, sholat itu baru kemarin setelah kejadian itu. Bener pernah sembahyang. Ya pernah, kalau Idul Fitri katanya. Saya namanya aja Anton katanya gitu. Masih nyombong. Gak cocok itu katanya. Merasa gak cocok. Tatone mene. Tapi harus dipikir-pikir, ini kok baju sengaja lektonan tapi di sini kayak ketutup jaket nggak dipakai. Penasaran, iki nyombong namanya Anton, sembahyang juga enggak. Kalau misalnya lebaran doang, tatone opo? Pas nggak sengaja ngambil apa gitu, rokok jatuh, gambarnya kayak welut, berarti bukan ular, kobra apa naga, kayak ular, kayak cacing. Aku bunyinya aku, aku. Anton sombong itu tato mabok begini ya kayak gitu, cuman lewer kayak gitu dong. Mas ngapunten ini atau ular naga biasanya ada sayap. Belum jadi masih ngelawak, sabar. Nah terus gimana ya, aku akhirnya izin tak paksa tidur di masjid, pura-pura ya, nggak pura-pura sih, emang sholat. Jadi maghrib sholat di situ, bawa bekal makan nanti di luar dekat tong sampah. Itu tengok-tengok, takutnya ada makhluk itu lagi. Nanti isya sholat di situ lagi. Kata perabotnya, kata kiai, Pan turun nang rumah gimana? Lah, yang pengen ngadem kiai. Iya, orang tahu sembahyang mesti gitu. Di sini nggak apa-apa, temenin sama situ tuh Abdul. Kata marpotnya begitu. Tapi yuk nyaman tidur di masjid, tidur di masjid nyaman. Lama-lama kiai ini tuh ngomong nembung gitu, masih ngikutin Ton gitu. Loh, Pak Kiai tahu, yang ngerti kan aku nggak cerita ya, kali cerita baik kan, tinggal cerita aja, nggak apa-apa, itu bukan siapa-siapa, bukan orang itu katanya. Itu kayak nggak cerita loh, bukan orang itu, oh bukan yang digini ya, bukan, itu mau beli saja setan. Itu mungkin jadi jalannya kamu jadi ketemu masjid gitu ya. Terus kamu mau ke Jakarta lagi apa enggak? Kapok ya, mau cari kerjaan di sini aja katanya. Oh iya kebenaran, itu kalau mau itu beres-beres kayu di rumah, jadi kayak pelat-pelat itu nyabetin paku apa itu sama kayak ini dirapiin gitu ya. Kerjanya sama itu. Memang dia kayaknya ini kerjanya nunin kayu. Pemborong kayu kayak gitu. Bikin apa kayak gitu. Tapi aku nggak ngerti diobatinya kayak apa. Tapi yang jelas selama mungkin berapa hari di masjid tadi,
ditomong sama si tadi kayak ini, mana pulang-pulang nggak baik kalau kayak gini, kamu punya orang tua takut mereka sakit atau, tapi kayak nggak apa-apa udah pulang, itu nggak pernah ngikutin lagi. Udah sembuh gitu ya. Udah. Berarti seserem itu ya, seserem itu Mas Anton. Gulu katanya, iya leher kayak gitu, ketika yang mana-mana, tapi ngomong pakainya apa ya? Ya nggak tahu, saya bilang gitu. Udah ceritanya, udah katanya. Tapi kopi udah 2 kali, Iya, rokok berapa batang? Banyak lah ya. Buat dia sendiri, nggak apa-apa. Dapat cerita gitu. Dapat cerita. Itu menurut gue sih bisa 2 hal memang tadi, bisa dari sisi gaib ya, ada sesuatu yang memanfaatkan, tapi di satu sisinya trauma yang terlalu gitu ya, shock gitu ya, shock berat akhirnya nimbulin trauma tadi. Jadi seolah-olah kayak gitu dianya berhalusinasi, menghantui gitu ya, schizophrenia istilahnya kayak gitu ya. Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Ya alhamdulillahnya Mas Anton udah baikan, udah sembuh ya. Dan ada sesuatu yang baik yang datang menyertai itu gitu kan, dari yang pertama bandel nggak pernah sholat segala macam, sekarang sholat lebih ibadah ya. Semoga lebih baiklah ke depannya kayak gitu. Udah kelar Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga Mas Wanto atau Mas Anton gitu ya. Ngapurane gitu. Ngapurane gitu Mas Anton gitu ya. Tatonya kamu nggak mandeng tato apa? Iya. Ular belut gitu ya. Ular belut. Oke, terima kasih. Kita mohon maaf misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Tadi ada kata-kata kasar juga, mohon maaf ya Bro Ayung ya. Kalau misal ada sesuatu yang nggak sinkron di antara kami berdua, kawan-kawan semuanya, ya itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan kayak gitu. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.